Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pada kali ini kita akan coba bagaimana pengaruh dari tahanan dalam sebuah voltmeter terhadap hasil pengukuran. Jadi yang pertama-tama kita mesti menyiapkan power supply, kemudian dua buah resistor, lalu satu buah voltmeter ya. Jadi caranya sama, itu kita arahkan kursornya ke komponen mode sebelah kiri, lalu kita klik yang huruf P ini. Misalkan kita cari sumber tegangan DC, source. Kata kuncinya adalah source, lalu kemudian ini bisa DC power supply. Di sini juga ada berbagai macam jenisnya. Ada juga yang DC power supply yang seperti ini. Misalkan saya pilih yang ini, saya klik, lalu saya butuh resistor. Misalkan resistornya adalah 200k ohm, misalkan 200k ohm. Saya pilih yang ketahanannya 1 watt seperti ini, saya klik. Lalu misalkan satu lagi saya butuh yang misalkan 80 kilo, lalu saya pilih yang 1 watt, saya klik. Nah, seperti ini. Maka resistor-resistor tadi sudah ada di library sebelah kiri. Kemudian kita coba buat rangkaiannya, klik, lalu kita arahkan ke tengah. Ini juga sama, terus ini juga sama. Oke, misalkan ini kita coba membuat rangkaian seri seperti ini. Kita hubungkan dulu antar komponennya. Seperti ini misalkan. Oke, lalu voltmeter, DC voltmeter kita siapkan seperti ini. Di sini kita letakkan di atas. Misalkan kita ingin melakukan ukuran tegangan pada R1, kita rotasi dulu, rotasi ke kiri, kemudian saya hubungkan kaki-kakinya seperti ini. Ini sekali lagi, ini adalah cara pemasangan voltmeter. Lalu pada sumber kita atur dulu tegangannya, misalkan kita atur sebesar 15 volt ya. 15 volt. Jika kita running, maka tegangannya akan terukur sebesar 11,6 volt. Lalu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apakah tahanan dalam dari sebuah resistor itu sangat berpengaruh? Maka kita coba, kita stop dulu simulationnya, kemudian kita klik voltmeternya. Di sana nanti akan muncul edit komponen. Kita bisa mengatur, misalkan saya ingin load resistan ini yang merupakan pengaturan dari nilai tahanan dalam. Jadi misalkan di sini tahanan dalamnya saya rubah menjadi 1 mega ohm. Oke. Kita atur sebesar 1 mega ohm, lalu kita lakukan pengukuran, kita run simulation, maka tegangannya akan drop ya. Tadinya 11,6 ya, sekarang jadi terukur menjadi 10. Nah, inilah yang disebut efek dari pembebanan voltmeter, di mana voltmeter sendiri memiliki sebuah tahanan dalam. Tahanan dalam dari sebuah voltmeter itu didesain setinggi mungkin. Karena voltmeter itu dipasang secara paralel, maka seolah-olah resistor yang kita ukur tegangannya ini kita suatu resistor yang nilai tahanannya sesuai dengan nilai tahanan dalam resistor tersebut. Misalkan kayak seperti ini. Maaf, kita coba stop simulationnya dulu. Nah, ini misalkan kita kembalikan lagi 100 mega ohm, maka ini artinya kita sedang memparalelkan resistor 680K ini dengan resistor bertahanan atau bernilai tahanan sebesar 100 mega ohm. Mengapa demikian? Tadi jika tahanan pada resistor ini atau voltmeter ini
beri tahanan yang rendah, maka hasil pengukuran tegangannya akan drop. Jika tahanan dalam atau tahanan pada resistor ini dinaikkan setinggi mungkin, maka seolah-olah rangkaian paralel ini seperti open atau tidak terhubung. Maka arus akan maksimal lewat ke R1, sehingga tegangan yang terukur pada R1 akan mendekati teori. Oleh sebab itu, pada umumnya pengukuran tegangan yang terukur pada resistor itu tidak akan benar-benar sama dengan teori atau perhitungan. Karena itu tadi, voltmeter sendiri itu bisa diibaratkan suatu tahanan. Oke, mungkin demikian contoh dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.